Asma itu nama yang memuja, memuji. Itu Allah. Maksudnya asma itu nama ya. Yang memuja, memuji itu Allah ya. Segala-galanya Allah sebenarnya ya. Maka disebut la maujudu illallah ya. Tiada yang berwujud pada alam semesta ini selain daripada Allah. Tapi jangan disamakan maksudnya. Itu perceraiannya, perpisahannya. Saking maha besarnya Allah, kuasanya Allah, sehingga Allah itu menciptakan segala sesuatu itu ada. Begitu. Tapi tunggalkan menjadi satu wujud, satu rasa. Satu kehendak tunggal jadinya. Begitu maksudnya ya. Begitu. Yang berkehendak Allah sebenarnya ya dalam segala hal ya. Yang kuasa ya. Yang berkehendak berkuasa itu Allah ya. Yang berkehendak yang mengetahui ya Allah juga ya. Segala-galanya Allah. Maka tauhidkan ya semua. Tauhidkan semua, tunggalkan maksudnya menjadi satu pada Allah. Begitu. Di dalam segala hal perbuatan itu Allah sebenarnya, Allah berbuat ya. Maka tidak ada wujud pada sembah itu selain Allah. Begitu ya. Allah sembah diri. Allah ingat diri. Allah puja-puji diri ya. Segala macam perbuatan adalah Allah. Maka tajali nampaklah wujud itu terlihat jadinya. Begitu. Tajalilah kuasa. Ya. Kehendaknya pada diri insan yang pahamnya. Paham Allah. Itulah yang namanya mengenal. Ya. Itu namanya mengenal. Jika kita sudah kenal, itulah makrifat ya. Itulah makrifat itu. Di dalam puja-puji itu adalah af'al yang memuja memuji sehingga lidah berkata ya. Badan bergerak atas kehendak batin ya. Yang mengatur kalam dan gerak ya. Tidak lain adalah atas kehendak roh sebenarnya. Dan nyawa yang dihidupkan maksudnya ya. Oleh pancaran sinar cahaya Muhammad atau Nur Muhammad. Begitu saja. Yang menghidupkan nyawa ya. Yang menghidupkan nyawa. Roh dipancarkan cahaya malaikat. Yang mengatur cahaya pendengaran ya, yang mengatur cahaya pendengaran, cahaya pelihat serta kalam ya, khususnya yang mengatur di bagian kepala itu. Itulah yang disebut Rohul Kudus ya, atau Jibril, nama cahaya ya, nama cahayanya Jibril yang memancarkan pada roh. Itu ya, Rohul Kudus namanya. Sehingga dikatakan Jibril yang membawa wahyu, yang mengatur akal bicara ya, sehingga kita bisa mengucapkan kata-kata. Tapi melalui roh ya, melalui roh. Mikail yang memimpin roh, yang mengatur di bagian dada ya. Mengatur di bagian dada. Pengaturan napas yang diratukan pada alam semesta. Nah, itu karena udara ini berputar ke seluruh alam ya, untuk jadi napasnya semua manusia, menjadi napasnya semua makhluk hidup. Nah, itu ya, berputar ya. Israfil yang mengatur roh, yang menggerakkan di bagian belakang, yaitu pada hati jantung ya.
tangan sehingga tangan bisa memegang. Nah, itu tempatnya masing-masing, maksudnya ada tugas masing-masing ya, maka tugasnya sendiri-sendiri ya. Israel menggerakkan roh yang mengatur di bagian pusar ke bawah ya, sehingga Alif bisa tegak berdiri, menitiskan bakal konto yang titis menitis jadi menjadi ya, maka lahirlah Muhammad zahirnya badan nyata, maksudnya ya, tajali nampaknya wujud nyata yang tidak mungkin bisa bergerak dengan sendirinya. Badan ini maksudnya ya, tanpa digerakkan oleh pasukan malaikat yang 10. Nah itu, maka malaikat yang 10 ini kita harus tahu ya, melalui rasul-rasulnya Allah yang menjadi rasa rahasia kehidupan ya, menjadi rasa rahasia hidup ya, menjadi hidup. Sir insan yang pahamnya hanya Allah saja yang menjadi tauhidnya di dalam keseluruhan yang bernama-nama ya, sehingga menjadi setunggal ya, setunggal nama Allah yang esa, kuasa dan berkehendak pada sifat 20 yang disebut dengan nama Allah. Allah sebenarnya yang segala-galanya ya. Begitu, tunggalkan maksudnya pada Allah, karena Allah yang terbaik dari segala-gala yang bernama-nama ya. Semua itu melalui proses yang bertugas masing-masing ya. Semua itu ada aturannya, maksudnya ya, sendiri-sendiri punya tugas masing-masing ya. Sama seperti pemerintahan ya, ada raja yang disebut datu ya. Istilah Lombok, maksudnya datu itu istilah Lombok ya. Di Sulawesi disebut Datu Sanggul ya. Di Sulawesi disebut Datu Sanggul. Asal usulnya dari Lombok yang beristrikan Sulawesi ya. Sehingga Lombok dan Sulawesi itu satu pemahaman ya di dalam keilmuan. Nah, itu menjadi banyak keturunan Lombok dan Sulawesi satu moyang menurut silsilah sebenarnya. Seperti itu. Datu itu raja segala raja ya. Raja segala raja. Raja keilmuan, raja pemerintahan, dan raja segala-galanya ya. Raja yang berkuasa memimpin di segala bidang maksudnya ya. Baik di bidang kenegaraan ya, di bidang keilmuan ya, di situ. Maka ilmu makrifat ini ilmunya para raja yang menguasai, asal mulanya semua dari tanah Jawa. Itu dari Jawa ya. Yang diturunkan kepada para wali yang mewakili ajaran melalui kisah pewayangan. Maka zaman dulu ya, caranya mengkaji jati diri itu melalui wayang ya, diadakan oleh para wali. Sebenarnya insyaallah bisa saya kisahkan sebenarnya ya. Wayang itu asal mulanya dari Hindu Buddha sebenarnya. Asal pertamanya Hindu Buddha ya yang mengadakan ya wayang itu ya. Yang pertamanya yang diambil dari kitab Taurat dan Zabur ya. Nah itu sebenarnya semua kitab diturunkan dari Allah melalui nabi-nabinya. Nah itu. Atau rasul-rasulnya ya. Jangan kita tidak beriman kepada kitab semua maksudnya. Cuma semua itu sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Begitu. Ingat bahwa kitab itu masih merupakan sindiran, kinayah ya. Kalimat harful yang tidak dipahami itu yang banyak di dalam kitab sehingga kita tidak bisa memahami kitab. Terlebih-lebih kita ini hanya bahasa Arabnya saja yang kita baca. Maka sering saya katakan, maaf ya, sering saya katakan
banyak orang pintar mengaji tapi tidak masuk di tenggorokannya. Sering saya katakan demikian. Maksudnya begini sebenarnya supaya tidak salah paham ya. Kadang kita itu membaca Al-Quran tapi Arabnya yang kita baca. Artinya tidak kita pahami. Ini suatu kelemahan kita di dalam mempelajari suatu kitab. Karena kita ini bukan orang Arab, tidak mengerti bahasa Arab. Nah itu Indonesianya ada artinya dalam artinya, tapi kita malah abaikan artinya. Akhirnya kita tidak paham, tidak tahu maksud dan tujuan daripada perkataan Arab itu. Itu yang saya maksudkan. Bukan saya mengejek, menghina atau memojokkan Al-Quran, mengucilkan para ulama, umaroh, ambiya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya supaya kita betul-betul mengintrospeksi diri bahwa betul-betul kita hafal maksudnya Al-Quran, tapi hafal juga maknanya, hafal juga artinya, tahu maksud dan tujuan daripada perkataan Al-Quran itu sebenarnya. Seperti itu cara kita mempelajari dalam artinya. Ya sedikit tidaknya kalau kita tidak bisa hafal semuanya, tahu maksud dan tujuan yang terpoinnya kitab itu sebenarnya begitu. Tapi saya sendiri juga bukan orang pintar ya, saya orang bodoh juga ya. Tapi dalam artinya karena saya itu banyak mempelajari arti daripada Al-Quran itu, tidak terlalu saya perdalam dalam artinya Arabnya, karena saya tahu diri bahwa saya ini bukan orang Arab. Dan saya tidak bisa berbahasa Arab. Kalau bahasa Lombok saya dari kecil saya bisa. Nah itu. Nah makanya saya heran, saya kalah sama orang Arab, masih kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil umur 3 tahun, 5 tahun kok pintar bahasa Arab. Kalah saya sebenarnya sama anaknya orang Arab. Kecil-kecil bisa bahasa Arab. Saya sudah tua begini tidak bisa bahasa Arab. Apalagi anaknya orang turis-turis itu masih kecil sudah bisa bahasa Inggris ya. Kalau saya tidak bisa, dari kecilnya saya bahasa Lombok yang saya tahu begitu. Nah itu, makanya saya kalah sama anaknya turis kecil-kecil, anaknya orang Arab kecil-kecil udah pintar bahasa Arab itu. Tapi mereka masih lemah, nggak bisa bahasa Lombok seperti saya. Nah itu menangnya saya begitu. Makanya kalau dia bahasa Arab, saya balas dalam bahasa Lombok. Nah itu terserah mengerti mau tidak, saya juga nggak ngerti bahasamu kan begitu. Begitu cara saya itu, pusing amat kan begitu. Rahasia yang di dalam kitab ya, yang bisa membukanya adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Sebenarnya itu yang bisa membukanya. Sehingga dikatakan orang yang berilmu itu dijaga oleh ilmu. Itu orang yang berilmu itu dijaga oleh ilmu. Nah itu bagaimana caranya dijaga oleh ilmu? Karena satu persatu, sedikit demi sedikit, a little for a little, ya, datang petunjuk itu. Seperti itu maksudnya ya. Sunan Gelung ya, ini saya kisahkan sedikit ya. Sunan Gelung itu berasal dari negeri Syria sebenarnya, bukan orang Jawa dia ya, tapi hidupnya di tanah Jawa. Akhirnya dihitung saja orang Jawa karena sudah selama-lamanya tinggal di Jawa. Nah itu, maka Sunan Gelung itu berasal dari negeri Syria ya. Kalau saya kisahkan kisahnya, sehingga dia karena rambutnya tidak bisa dipotong dalam artinya, sehingga dia mencari Sunan Bonang. Sunan Bonang di tanah Jawa. Akhirnya Sunan Bonang yang mampu memotong rambutnya dengan 2 jari saja terputus langsung jadi digelung. Begitu maka dinamakan Sunan Gelung. Padahal rambutnya itu sudah memanjang dan tidak bisa putus dengan senjata apapun. Sekalipun senjata yang ampuh-ampuh tidak bisa putus. Maka digelunglah jadinya oleh Sunan Bonang, dipotong rambutnya dengan 2 jari saja. Seperti itu kisahnya ya. Maka dia itu dari negeri Syria sebenarnya ya. Sunan Gunung Jati ya. Sunan Gunung Jati dilahirkan di Mekah. Aslinya dia memang orang tuanya orang Jawa ya. Keluarganya orang Jawa, tapi dia lahir besar sekolah di Mekah sana.
sudah besar, pintar, baru dia pulang ke tanah Jawa. Ternyata di tanah Jawa orang sedang kesusahan dengan air, akhirnya bunuh-bunuhan. Kalau sekedar mencari air, kata Sunan Gunung Jati, akhirnya dia naik ke bukit, langsung dia gulingkan batu, insya Allah dan izin Allah, langsung tertuang air mancur dari sana. Nah, sehingga mereka mengikuti Sunan Gunung Jati. Seperti itu kisah-kisahnya ya. Syekh Siti Jenar ya, Syekh Siti Jenar masih keturunan Nabi Muhammad sebenarnya. Itu masih keturunan sebenarnya dia, berarti bukan asli orang Jawa. Sebenarnya begitu. Kenapa ada istilah menuntut ilmu itu sampai negeri Cina ya? Kenapa ada istilah menuntut ilmu sampai negeri Cina? Karena di daerah kutub itu ya, orang-orang Islam sebenarnya di daerah kutub ya, daerah dingin itu ya. Nah, yang awal mulanya dari Arab ya, maksudnya orang Cina itu besar di Arab, pintar di Arab maksudnya ya, membawa pengetahuan Arab dari Arab, maksudnya pulang ke negerinya dia dimusuhi, akhirnya dia mencari saudara-saudara seperguruannya ke tanah Jawa. Begitu kisahnya, yang datang menjumpai saudara-saudaranya yang hanya 9 orang beragama Islam di tanah Jawa. 9 orang saja yang beragama Islam di tanah Jawa. Begitu disebut wali ya, karena beliaulah yang mewakili ajaran Islam di tanah Jawa sehingga menyebar kemana-mana. Itu menyebar ke Lombok, menyebar kemana-mana. Seperti itu. Akhirnya dialah yang mewakili untuk mengajarkan agama Islam itu di tanah Jawa itu. Dari 9 itu menjadi banyak dan seterusnya. Sehingga sampai saat ini kita pun jadi penganut dan pengikut Islam, dari khususnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Itulah ya sekelumit sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia atau di tanah Jawa ya. Agama itu dari syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Tapi makrifat ini disembunyikan, dirahasiakan karena tidak semua orang yang mampu dan bisa memahami. Tapi sekarang dibendung sudah meledak, sudah tidak bisa terbendung. Di YouTube semua orang buka kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak mampu dibendung sudah. Karena sudah bebas dalam artinya, begitu ya. Tidak ada segala sesuatu yang hak selain daripada wujudnya Allah. Tidak ada sebenarnya. Hanya Allah saja yang wujud. Itu hanya Allah saja yang wujud. Makam Baqobillah itu adalah ya. Makam Baqobillah itu adalah bukan badan ini yang mampu bersyariat, bertarekat, berhakikat dan bermakrifat ya. Allah sebenarnya hakikat yang menjadi syariatnya. Syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah dan makrifatnya Allah. Nah, itu makrifat diri pada dirinya sendiri sebenarnya. Itulah pengembalian yang hak kepada dirinya. Itu tetap kembali. Innalillah itu ya. Tiada lain selain daripada Allah saja yang ada sebenarnya. Nah itu la ya. La itu. La ilaha illallah itu ya. Yang ada di dalam sembah itu hanyalah hamba dengan Allah. Serta jadinya ya, di dalam kemarifatan itu adalah Allah yang kenal diri. Allah yang kenal diri. Tiada syariat, tiada tarekat, tiada hakikat, dan tiada makrifat. Sebenarnya syariat Allah, tarekat Allah, hakikat Allah, dan makrifat Allah. Itulah kemakrifatan kepada Allah, makrifat diri sebenarnya ya. Ingat pada diri itu sudah tidak ada lain
hanya Allah saja yang ada. Begitu. Hanya Allah saja yang wujud, yang berupa, yang hidup, yang berasa. Begitu. Segala-galanya la maujud bihaqil illallah. Ya, tidak ada yang wujud, tidak ada wujud yang hak, ya, selain daripada Allah saja. Begitu maksudnya. Allah saja yang wujud pada diri, pada alam dan seterusnya. Itu sebenarnya tunggal jadinya, ya. Esa jadinya dengan sendirian. Yatim piatu, ya. Yang mengatakan Allah Maha Besar itu Allah, ya. Yang berbuat itu Allah, ya. Segala-galanya Allah. Tiada kehendak selain daripada Allah. Allah saja yang berkehendak, berkuasa, ya. Berupaya melihat, mendengar dan lain sebagainya, ya. Hanya Allah, ya. Memuja, yang memuja memuji Allah. Yang ruku sujud itu juga Allah. Allah yang berkehendak pada dirinya. Itu memang begitu maunya, ya. Allah berbuat sekehendaknya, ya. Tiada hukum. Allah tidak kena dengan hukum sebenarnya, ya. Itulah yang disebut dengan pandangan arif billah, kekasihnya Allah, orang yang dekat kepada Allah, ya, orang yang berkekalan dengan Allah maksudnya, ya. Itu orang yang sudah fana, sudah tenggelam, ya, bako, ya, berkekalan dengan Allah. Allah yang memuji, Allah yang dipuji. Allah puja-puji diri, Allah puja-puji diri, puji kodim bagi kodim, ya. Allah puja-puji diri pada dirinya sendiri. Allah puja-puji diri pada dirinya sendiri, ya. Yang menyebut dan disebut itu Allah, yang ingat dan diingat itu Allah, ya. Yang menyembah dan disembah itu Allah. Begitu. Zahirnya Muhammad itu menjalankan zahirnya Muhammad itu menjalankan apa yang diperintahkan. Itu zahirnya, ya. Itu masing-masing punya kehendak, punya bagian. Tangan tempatnya pemegang, ya. Lidah tempatnya kalam, ya. Masing-masing punya bagian maksudnya. Kaki tempatnya langkah, ya. Langkah berjalan maksudnya, ya. Bahkan yang bernama-nama lengkap pada diri, itulah insan yang sempurna pahamnya, paham Allah sebenarnya, ya. Suhudul kasrah pil wadah, suhudul wadah pil kasrah. Nah, yang banyak itu adalah satu, yang satu itu adalah banyak. Disitulah tempat kita memandang, maksudnya pada alam semesta, ya. Nah itu, jika disebut satu persatu menjadi banyak, kalau disebut menjadi satu, tunggal pada Allah. Begitu. Jika dinyatakan semua wujud, namanya rasa, namanya hidup, namanya, ya. Kalau dinyatakan, jika dijadikan satu tauhidnya, ya, tiada lain, hanya Allah saja. Itu tauhidnya. Maka agama terdahulu itu agama tauhid, ya. Agama yang menunggalkan segala sesuatu, hanya Allah saja. Begitu. Itu maka disebut dengan agama tauhid. Begitu. Bukan agama tahu, ya. Agama tauhid. Jangan salah dengar lagi maksudnya. Masing-masing bagian itu punya nikmat sendiri-sendiri, ya. Maka ia akan melapor sendiri-sendiri nantinya, ya. Gerakkanlah semua dari roh, nyawa, hati dan jasad dengan gerak Allah, ya. Contoh bagaimana caranya, ya. Gerak Allah ini, ya. Contoh, kita memegang, ingat Allah. Merasa itu. Kita melihat, ingat Allah.
Kita mendengar, ingat Allah. Kita berjalan, ingat Allah. Kita ruku, ingat Allah. Kita sujud, ingat Allah. Kita iktidal, ingat Allah. Kita tahiyat, ingat Allah. Kita salam pun Allah. Begitu caranya ya. Supaya benar-benar menjadi gerak ini geraknya Allah. Kehendak ini kehendaknya Allah. Kuasa ini kuasanya Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar. Kalamnya Allah. Begitu. Ya. Tunggalkanlah menjadi satu pada diri yang ahad. Ahadkan. Esa dengan sendirinya. Kuasa dengan sendirinya. Begitu. Di dalam batin tempatnya mengetahui. Di badan tempatnya gerak. Tunggal pada Allah. Sempurnanya hidup. Sempurnanya Allah. Begitu. Pada insan yang mengenal akan dirinya. Insan kamil mukammal yang sempurna. Sebenarnya hidup tempatnya napas kesempurnaan. Punya nikmat sendiri. Punya tanggung jawab masing-masing. Sebenarnya semua hak. Semua hak. Punya hak masing-masing ya. Itulah syahadat perjumpaan dengan Allah. Begitu. Maka disebut Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa. Maha segala-galanya ya. Allah adil ya. Rahman Rahim ya. Allah mengetahui segala macam perbuatan. Jika kita tidak mampu melihat Allah ya. Jika kita itu tidak mampu melihat Allah, tapi kita harus merasa bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Begitu ya. Kembalikanlah semua apa yang ada. Tunggal ya. Tunggal ya. Berkekalan dengan Allah. Baru bakok billah namanya. Tetap pendirian hanya Allah saja. Tidak ada. Tidak dizahirkan maksudnya ya. Jangan dinyatakan. Jangan dikeluarkan. Jangan dibunyikan. Tidak dikalamkan maksudnya ya. Simpan sedalam-dalamnya. Kalau sudah paham keilmuan maksudnya ya. Zuk ma'rifat itu hanya Allah saja yang kenal pada dirinya. Tuh. Itu namanya zuk ma'rifat ya. Hanya Allah saja. Tauhid dengan sendirinya. Begitu. Allah kenal diri. Allah paham diri. Segala-galanya Allah pada diri. Begitu sendiri yang disebut dengan makam majzub. Begitu. Ilmu ma'rifat itu bukan tidak dibolehkan ya. Yang tidak dibolehkan itu jika dizahirkan. Ya, jika dizahirkan haram hukumnya. Itu yang tidak dibolehkan, maka tidak dizahirkan, tidak dibunyikan. Begitu. Belajar ilmu ma'rifat itu wajib hukumnya kepada ahlinya. Wajib kita mengenal pada diri. Ya, kita paham diri. Ibarat orang ya menggali sumur ya. Kalau mau dapat air yang besar, mata air maksudnya jangan tanggung-tanggung galinya. Begitu juga keilmuan ini, belajar ilmu. Jangan tanggung-tanggung belajarnya sekalian, begitu. Ma'rifat itu jangan dilarikan ke zahir. Karena pemahaman di dalam syariat, pahamnya itu nyata saja. Itulah pemahaman dalam syariat. Begitu. Pahamnya hanya yang nyata saja. Nah itu. Karena dalam kemakrifatan ini, sebagian besar yang kita pelajari itu yang tidak nyata. Begitu. Maka pandanglah yang satu itu di dalam yang banyak. Begitu. Yang banyak itu padahal cuma satu, tunggal kuasa, gerak, kehendak, kalam dan lain sebagainya, semua itu tunggal. Maksudnya bersatu pun tidak, bercerai pun tiada, kosong ya. Di alam kekosongan sebenarnya, kosongkan segala-galanya menjadi esa dengan sendirinya. Begitu. Tunggalkan semua yang bernama-nama. Tunggalkan yang berupa-rupa ya. Menjadi Allah tempatnya kumpul semuanya. Begitu.
berkekalan dengan Allah. Begitu. Makam Bako Billah itu lebih tinggi daripada makam Pana. Lebih mulia maksudnya ya. Karena berkekalan dengan Allah ya. Pana itu tenggelam di dalam wujud yang disebut ya, makom binasa ya. Mentiadakan segala sesuatu, sudah tidak ada, sudah segala sesuatu itu selain Allah. Tiada segala-galanya selain Allah. Wujud rasa hidup tidak ada, bumi langit tidak ada, surga neraka tidak ada, Allah saja yang ada. Itulah yang namanya makam pana diri. Begitu. Makom Bako itu makom tetap berkekalan dengan Allah ya. Ahadiyatnya Allah. Begitu. Esanya dan kebesarannya Allah itu tunggal dengan sendirinya. Begitu. Kekalnya Allah hidup jadinya. Begitu. Pana itu tidak ada wujud lain selain daripada Allah saja yang wujud pada alam itu. Pada alam maksudnya ya. Itulah kesempurnaannya Allah. Rasa serta hidup pada wujud nyata tajali. Begitu nampak. Nyatakan segala-galanya pada insan yang menjadi rahasia diri pada diri sendiri. Itulah hayat yang menghidupi pada diri zahir serta batin. Begitu. Makom Bako ya, Bako itu ya nyata pada diri ya, terlihat nyata Allah di dalam diri. Begitu, mampu memandang dengan mata batin maksudnya ya. Tenggelamkan diri diri pada Allah yang disebut zuk, nikmatnya perjumpaan dengan diri sendiri, hak Allah segala-galanya ya. Tiada aku lihat segala sesuatunya selain Allah saja yang ada, kosong semuanya. Begitu. Makom Bako itu disebut makom tajali, nyata dengan sendirinya. Ahad tunggal, laisa tidak ada duanya. Tidak ada duanya lagi ya. Nyata ya, zahir. Begitu. Jelas terlihat. Itu yang namanya makom Bako ya. Berkekalan dengan Allah. Allah saja yang nampak, Allah saja yang hidup, Allah saja yang wujud dan maujud. Begitu. Zahir ini tiada berdaya ya selain daripada hidup yang berkuasa, berkehendak ya. Itu hidup yang memimpin, yang mengatur pada diri luar dan dalam. Itulah hidup ya. Ra'aitullah. Roh itu yang mengatur pada hidup yang disebut hidupnya Allah. Itu biasa disebut sari roh. Inti sari cahaya yang mengatur pada roh. Sebenarnya roh atau roh itulah yang hidup. Karena roh itu datang dengan sendirinya ya. Mahahu, hanyalah dia saja yang mengatur ya, yang hidup ya. Tiada aku lihat segala sesuatunya, hanya Allah saja yang kulihat, yang kudengar. Begitu ya. Dalam melihat, dalam pendengar maksudnya. Tiada aku lihat segala sesuatunya, hanya Allah saja yang hidup. Begitu. Jangan diduakan syirik hukumnya ya. Jangan diduakan. Yang wujud Allah, yang merasai Allah, yang hidup Allah ya. Allah yang menyertai. Maksudnya, aku berselindung hanya kepada Allah ya. Bukan kepada yang selain daripada Allah. Ya, Allah serta, Allah merta ya pada diri, hanya Allah saja
yang segala-galanya, ya. Kata Allah itu, ya, sebenarnya kata aku sebenarnya. Maka Allah, ya, aku diri, ya. Allah sembah diri. Allah ingat diri, ya. Zikir maksudnya, ya. Kalau sudah ingat, zikir namanya. Perhatikan kata Rasulullah. Yang besar tiada kecil itu Allah. Yang laki tiada perempuan itu Allah. Bukan banci maksudnya, ya. Yang luar tiada sempit, yang luas tiada sempit itu Allah. Ya. Pada diri yang besar maupun kecil itu Allah yang satu maksudnya, ya. Itu. Pada diri laki-laki dan perempuan itu Allah juga yang satu. Maksudnya, ya. Pada diri yang luas itu dan sempit itu Allah juga yang satu. Tauhid tunggal, esa dengan sendirinya, jangan diduakan, ya. Kalau diduakan, ya, syirik manusia itu. Begitu. Maka jangan duakan kalam. Allah berkalam, kita berkalam, menjadi dua kalam. Jangan si A si B berkalam, baru kita juga berkalam, menjadi banyak kalam. Tunggalkan menjadi satu kalam. Tunggal wujud. Tunggal segala-galanya. Begitu caranya. Tauhid dia, ahad dia, esa dia jadinya. Begitu. Kalau menjadi orang beriman, ikhlas sudah, ya. Redo sudah. Pasrah, serah. Itulah sembah. Esakan jadi satu. Allah namanya. Begitu. Beserta Allah yang kasih dan sayang. Bisirril Al-Fatihah. Dengan rahasia Al-Fatihah. Hurufnya manusia, ya. Itu hurufnya manusia. Baru dakholal jannah. Surga yang nikmat itu berjumpa dengan Allah yang hidup menghidupkan dirinya sendiri, ya. Sir insan, rahasia beserta Allah yang hidup. Seperti itu caranya. Mudah-mudahan, ya, kita mampu dan bisa memahami perkataan saya di sini, ya. Insya Allah tunggalkan semua menjadi tunggal hidup, tunggal kalam, tunggal kehendak, tunggal pandangan, tunggal segala-galanya. Menjadi satu ahad dia, menjadi esalah dia, menjadi kuasalah dia, menjadi akbarlah dia. Allah maha besar pada diri insan yang kenal pada dirinya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami apa maksud dan tujuan saya di sini, ya. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah yang maha kuasa. Nah, itu. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, yang menyinggung perasaan, bukan niat tujuan saya mau memojokkan, mau menjelekkan, bukan seperti itu. Pahami betul-betul maksud tujuan dari perkataan saya itu sebenarnya, ya. Saya tidak menghujah, saya tidak memojokkan. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Tapi kadang-kadang salah memahami, salah mengijmali suatu kalimah. Kadang-kadang akhirnya merasa tersinggung. Jangan gampang tersinggung. Sebenarnya seperti itu. Jangan juga menyinggung. Kalau kita menyinggung, saling menyakiti, sama saja dengan halnya kita menyinggung perasaan, menyinggung kepada Allah sebenarnya. Nah, itu memojokkan kepada Allah. Karena manusia itu merupakan rahasia hidupnya Allah. Begitu. Insya Allah, ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, maka saya akan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh netizen. Karena pada dasarnya kita harus saling bermaaf-maafan. Begitu. Dan sebagai ucapan terakhir saya dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Saya ucapkan salam kepada zahir dan batin kita semua. Insya Allah.